Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Renungan kita hari ini sesuai bacaan Alkitab kita sudah sampai di surat Ibrani pasal yang ke-8. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita merenungkan ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca seluruh kitab Ibrani, maka kata kunci yang kita temukan di sana adalah kata lebih, saudara. Seperti pada bacaan kita, Yesus dikatakan sebagai imam besar yang melebihi dari imam besar Harun. Imamatnya berdasarkan Melkisedek melebihi dari imamat Lewi. Kemudian darah korban Yesus di atas kayu salib melebihi dari darah binatang yang dikorbankan dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita boleh merenungkan Yesus ketika datang ke dalam dunia melalui kelahirannya, kemudian mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Lalu Alkitab mengatakan dia menampakkan diri kepada banyak orang, lalu dia naik ke surga dan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, itu yang menjadi tugas ketika dia ada di surga, yaitu duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Apa maknanya disebut duduk di sebelah kanan? Ini merupakan figuratif dari kemenangan. Kita melihat Yesus telah mati dan bangkit, itu menunjukkan kemenangannya atas maut dan kematian, saudara-saudara. Lalu duduk di sebelah kanan itu juga berarti pribadi yang diperkenan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, apa arti duduk di sebelah kanan? Itu merupakan kepercayaan bahwa Bapa memberikan kepercayaan kepada Yesus sebagai pengantara atau juru syafaat. Tadi dikatakan dia melayani ibadah di tempat kudus di surga. Dia sebagai pengantara. Itu kalau kita melihat di ayat yang ke-6. Apa artinya pengantara? Sebagai penghubung antara Allah dan manusia. Allah yang kudus, saudara, manusia yang berdosa. Nah, untuk bisa sampai kepada Allah yang kudus harus perlu pengantara, dan pengantara itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia sebagai wasit yang mendamaikan yang sedang bermusuhan. Dia juga sebagai pemberi semangat ketika sedang jatuh, saudara, sedang lemah, kemudian dia bangkitkan, dia kuatkan. Dan yang terpenting, saudara, sebagai wasit, dia yang menentukan siapa yang jadi pemenangnya. Dan biarlah pagi hari ini kita terus percaya dan bersyukur kepada Yesus, Sang Imam Besar Allah yang sejati itu. Dan pertanyaannya pagi ini adalah, apakah kita terus menikmati karya-karyanya itu dalam hidup kita? Biarlah renungan pagi ini boleh menolong kita semua bahwa kita memiliki Yesus yang sudah diberi kemenangan oleh Bapa di surga. Dan kita sebagai anak-anaknya pasti kita juga dibawa kepada kemenangannya. Tuhan memberkati.